yang berat. Tetapi Otto tahu waktunya telah dekat. Ia meminta dibawakan baju Yunani kesayangannya, fustanella, putih bersulam emas dan sepatu, sarocia dengan pompon hitam. Ia mengenakannya dengan bangga dan duduk di kursi kayu ukir, menatap lukisan Athena yang tergantung di atas perapian. Pada malam 26 Juli, ia menarik napas panjang dan berkata, "Jika mereka tak memahamiku dalam hidupku, mungkin mereka akan memaafkanku dalam sejarah." Dan dengan itu Otto, raja pertama Yunani modern, menutup matanya untuk terakhir kali. Bab 20, Pemakaman dan Warisan. Di Bavaria, pemakamannya berlangsung sederhana namun khidmat. Tetapi atas wasiatnya, ia dimakamkan dalam pakaian rakyat Yunani. Di nisannya yang sederhana tertulis dalam bahasa Yunani, Othon Vasilevston Elinon, Otto, Raja Yunani. Dan tak jauh dari sana, sebuah patung kecil berdiri Otto, muda dengan gulungan hukum di satu tangan dan mahkota zaitun di tangan lainnya. Sebuah peringatan bagi dunia bahwa pria ini pernah mencoba membangun bangsa dari reruntuhan, bukan dengan penjajahan tapi dengan idealisme, pendidikan dan hukum. Epilog, bayangan yang tetap hidup. Di Athena masa kini, nama Otto jarang disebut. Tetapi sisa-sisa warisannya tetap hidup. Gedung-gedung tua bergaya neoklasik, sistem pendidikan awal, Universitas Nasional yang ia dirikan, dan pemindahan ibu kota ke Athena yang menjadi jantung Yunani modern. Ia bukan pahlawan seperti Leonidas, bukan jenius seperti Alexander, tapi Otto adalah raja yang datang bukan dari tanah, tetapi dari harapan. Dan meski ia gagal memenuhi semua harapan itu, ia meninggalkan jejak di dasar sejarah modern Yunani, seperti yang ditulisnya di salah satu surat terakhirnya. "Aku tidak ingin dikenang karena tahta yang kududuki, tetapi karena batu pertama yang kutanam, di negeri yang aku cintai, meski bukan tanah lahirku. Aku mencoba menjadi jembatan antara masa lalu yang agung dan masa depan yang lebih cerah. Namun, jembatan itu sering dipijak dengan dot curiga dan dihantam oleh angin politik. Aku diberi mahkota sebelum aku cukup dewasa untuk memahami beban dot sejarah yang menyertainya. Dan ketika akhirnya aku paham, mahkota itu mulai dot tergelincir dari kepalaku." Dalam keheningan malam Athena, aku sering bertanya, apakah seorang raja dari tanah asing bisa mencintai dot negeri ini lebih dalam dari mereka yang lahir darinya? Lebih mudah membangun kota dengan batu dan marmer daripada membangun kepercayaan dalam hati manusia yang lelah oleh perang dan pengkhianatan. Aku datang ke Yunani bukan dengan dot pedang atau rantai, tapi dengan dot harapan dan pena. Namun harapan tanpa pengertian adalah jembatan yang dot rapuh di atas jurang sejarah.